Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam kajian kitab Tuhfatul Atfal, pengantar di dalam mempelajari ilmu tajwid agar bacaan Quran kita semakin bagus, semakin baik, semakin dekat dengan apa yang diharapkan, yakni sesuai dengan apa yang ditalakikan dari Rasulullah kepada sahabat, kepada murid-muridnya, terus sampai guru-guru kita. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan hukum alif lam sukun, alif lam sakinah, kemudian hukum lam fi'il. Baik, kita lihat di tampilan slide. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fid dharaini amin. Lillami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi. Lillami al-halani, untuk lamnya alif lam, untuk lam pada alif lam itu ada lamnya. Halani, ada dua keadaan. Qablal ahrufi, ketika dia itu datang sebelum huruf berikutnya. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama dibaca izhar, jelas. Fal ta'rifi, maka hendaknya kamu ketahui. Atau maka hendaknya engkau mengetahuinya. Ya. Itu yang pertama di dalam hukum lam pada alif lam itu. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ya. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Qabla arba'in ma'asyratin. Ya. Si lam ini datang sebelum 14 jenis huruf. Arba'in ma'asyratin. Khudh ilmahu, ambillah ilmu tersebut. Min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Pada ungkapan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini ungkapan dikumpulkan huruf-huruf tadi dalam ungkapan ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Yani laksanakanlah haji dengan tidak fala rafatha wala fusuqa wala jidala, dengan tidak berkata kasar, berkata porno, jorok, kemudian tidak berbuat fasik, tidak berjidal, tidak ribut dengan orang dan sebagainya. Yani maksudnya begitu, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Tapi maksudnya adalah dikumpulkan huruf-huruf yang dibaca izhar tadi, lam tadi, pada kata-kata ini. Jadi dikumpulkan dalam satu ungkapan, selain tidak hanya sekedar huruf-huruf yang dikumpulkan, tapi menghasilkan satu ungkapan yang ada hikmahnya begitu. Itu ciri khas gitu ya, nazam-nazam yang dikarang oleh para ulama, termasuk Tuhfatul Atfal ini. Kemudian lanjutkan. Yang pertama tadi lam sakinah, atau iya betul, lam sakinah pada alif lam itu kalau bertemu dengan 14 huruf yang dikumpulkan dalam ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, maka dia dibaca izhar.
Thanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzuha fa'i. Thanihima, bagian yang keduanya idghamuha, lamnya diidghamkan, dimasukkan kepada huruf setelahnya. Jadi tidak dibaca lamnya. Fi arba'i wa ashratin. Ya, fi arba' wa ashratin. Pada 14 huruf juga sama. Aidan juga sama. Wa ramzuha fa'i, dan fahamilah rumusnya. Ya, i itu dari wa'a, i kata perintah. Bisa dimaknakan fahamilah. Ya, jadi yang kedua, lam itu yang sakinah tadi diidghamkan, ya, diidghamkan, masukkan kepada huruf setelahnya. Hurufnya juga sama 14. Ya. Apa yang huruf 14? Dikumpulkan juga dalam ungkapan tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ya. Tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Dikumpulkan dari dalam ungkapan ini 14 huruf untuk yang idgham itu. Tapi selain mengandung huruf-huruf 14 idgham tadi, ya, jadi juga mengandung hikmah. Tib, jadilah orang yang punya karakter yang baik, jiwa yang baik, yang bagus. Tsumma sil rahman, kemudian sambunglah silaturahmi. Tafuz, maka kamu akan jadi orang yang sukses. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat dalam beberapa kasus, ya, ada orang yang mungkin kesulitan dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Nah, mungkin dia memutuskan silaturahmi dengan keluarganya, dengan saudaranya, pamannya, bibinya, adiknya, kakaknya, atau mungkin orang tuanya dan sebagainya. Baru di dunia sudah terasa berat gitu akibatnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semua senantiasa termasuk orang yang sambung silaturahim dengan keluarga kita. Tib thumma sil rahmat tafuz. Ya. Dif yani dhiyafah. Dif itu jamu'lah. Dha ni'am, orang yang memiliki kebaikan, nikmat berupa kebaikan seperti ini. Nah, kita menjamu orang yang dia itu orangnya baik akhlaknya, orangnya senang silaturahim gitu. Kita jamu, kita jadikan dia teman ngobrol gitu, teman baik gitu, karena akan menularkan sifat baiknya kepada kita juga. Kemudian da' su'adhannin, tinggalkan su'udzon. Inna ba'du dhanni ismun, sebagian dari dhan, yakni su'udzon, ismun, dosa. Begitu. Terutama kepada orang-orang beriman, ya, kita jangan berusaha, saya pribadi dan kita berusaha untuk tidak suudzon gitu kepada teman kita, saudara kita gitu, guru-guru kita. Kemudian zur syarifan, kunjungilah orang-orang yang punya keagungan, punya kemuliaan. Kita mengunjungi para ulama, kita mengunjungi orang-orang soleh, kita mengunjungi orang-orang ahlul Quran gitu, dapat faidah nasihatnya, pelajaran ilmunya dan sebagainya. Lil karam, karena kemuliaannya itu. Nah, ini yang diidgham itu dikumpulkan dalam ungkapan ini. Walamul ula sammiha qamariyah, walamul ukhra sammiha syamsiyah. Lam yang pertama dinamakan lam qamariyah, lam yang kedua dinamakan lam syamsiyah gitu. Lam qamariyah. Nah, kenapa lam qamariyah? Karena kita bisa melihat bulan itu dengan jelas kalau malam. Gitu. Kalau sudah bulan purnama terus kita lihat bulan,
jelas gitu, tidak samar. Maka disebut lam qamariyah. Sedangkan kalau lihat matahari dengan mata telanjang susah. Mungkin mata kita perih, mungkin jadi tidak jelas dan sebagainya karena terang sekali, nah sehingga menjadi samar. Maka diambil dari situ yang dibaca izhar dibaca jelas lam qamariyah. Yang dibaca idgham dimasukkan ke huruf setelahnya dikatakan lam syamsiyah. Baik. Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Nah, ini termasuk nanti penjelasan tentang kata kerja. Wa adhiranna lam fi'lin mutlaqa. Nah, tapi kalau lam pada kata kerja, lam sakinah, lam sukun pada kata kerja, ya, adhiranna, engkau idharkan mutlak semuanya, tidak karena menghadapi huruf apapun, maksudnya mutlaqa. Jadi sukunkan, dibaca jelas sukunnya, lamnya dibaca jelas. Fi nahwi contohnya qul na'am, qul, katakan qul na'am. Lam ketemu nun berharokat, tidak kun tapi qul na'am, ya. Katakan na'am ya. Contoh lain qulna, lamnya jelas. Waltaqa, iltaqa, tidak ittaqa tapi iltaqa. Ini huruf-huruf alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah dibaca izhar, alif lam syamsiyah dibaca idgham. Dan untuk lam sukun pada kata kerja izhar secara mutlak, bertemu huruf apapun izhar. Kita lihat tabelnya, huruf alif dan lam. Ya, alif lam ini, huruf ini masuk kepada kata benda, pada isim, gitu. Nah, sehingga penting juga apabila kita ada kesempatan, ada Allah berikan pada kita waktu dan kesempatan dan kemampuan lebih, kita bisa belajar bahasa Arab untuk lebih menunjang pemahaman kita terhadap ilmu tajwid ataupun bahkan ilmu-ilmu yang lain terkait dengan Quran, tafsir misalnya, dan sebagainya, atau mungkin ilmu qiraat dan sebagainya. Huruf alif dan lam yang masuk kepada kata benda pada isim itu ada yang selalu menyertai sebuah kata dan tidak bisa lepas. Misalnya nanti akan kita ungkapkan beberapa permisalnya. Ada yang tidak selalu menyertai, ya kadang ada, kadang tidak. Yang selalu menyertai apa saja? Contohnya misalnya alladzi, ini disebut sebagai isim mausul namanya di dalam istilah bahasa Arabnya. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai, semuanya alif lamnya nggak bisa lepas, harus selalu kemana-mana dibawa-bawa gitu. Memang itu bawaannya begitu gitu, tidak bisa ditinggal. Ya. Nah, juga lafaz Allah, alif lamnya juga nggak bisa dilepaskan. Nah, pada kasus ini maka dibaca dengan idgham. Nah, jadi karena di situ ada tasydid, namanya tasydid itu kan kalau dilepas, dipecah itu lam pertama sukun, lam kedua berharokat gitu. Kemudian digabungkan namanya idgham. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai, kemudian Allah. Nah, itu idgham hukumnya. Ya. Kemudian kita beralih kepada alif lam yang tidak selalu menyertai kata. Dia bisa ada, bisa tidak. Ya. Ini dibagi dua. Ini yang tadi dibahas. Ada yang namanya alif lam qamariyah,
ada yang namanya alif lam syamsiyah gitu yang tadi kita bahas. Seperti apa perinciannya? Nah, alif lam qamariyah adalah alif lam bertemu dengan huruf yang 14. Huruf yang 14 dikumpulkan tadi dalam ungkapan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah 1, ba 2, ghain yang ketiga, keempat ha, 5 jim, 6 kaf, 7 waw, kemudian kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. 14. Nah, alif lam qamariyah ini dibaca izhar. Nah, contohnya kita lihat di dalam tabel contoh-contohnya. Hamzah dulu. Misalnya ungkapan al-awwalu, al-awwal, al-aw, al-aw. Lam dan hamzah terdengar jelas. Al-awwal. Kemudian ba, al-bab, al-bab. Ghain, al-ghabirin, al-ghabirin. Ha, alhamd, alhamdu. Jim, al-jabbar, al-jabbar. Kaf, al-kabir. Waw, bilwad. Kha, al-khannas. Fa, al-fajr. Ain, al-amilina, al-amilin. Qaf, al-qayyum. Ya, al-yam, al-yam. Mim, al-mulk, al-mulk. Ha, al-humazah. Nah, kita mendengar surat namanya al-humazah. Nah, itu namanya adalah alif lam qamariyah dibaca dengan izhar, jelas. Kemudian kepada alif lam syamsiyah kita beralih. Nah, alif lam syamsiyah tadi ini sudah kita jelaskan tadi bahwa dia dibaca dengan idgham. Dia dikumpulkan dalam tadi tib, thumma sil, rahman, tafuz, dif, dha ni'am, da'su adhannin, zur syarifan lil karam. Ya mungkin kalau anak-anak mungkin bisa menazumkan supaya hafal. Tib thumma sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Anak-anak bisa diajarkan begitu mudah. Nah, kemudian apa saja lihat huruf-huruf depannya. Ada to, ada sa, ada shad dan seterusnya. Kita lihat huruf-huruf depannya dikumpulkan di tabel ini. Misalnya to dalam ungkapan at-tammah. Lamnya sudah hilang. Gitu. Kemudian bertemu dengan tha. Misalnya as-thaqalan. Bukan al-thaqalan tapi as-thaqalan. Lamnya sudah hilang, dimasukkan ke tha. Kemudian sad, as-sabirin. Kemudian ra, ar-rahim, ar-rahim. Kemudian ta, at-taibun. Kemudian dad,
ad-dallin. Nah, bukan al tapi ad, itu idgham. Kemudian dzal adz-dzakirat, adz-dzakirat. Nah, kemudian huruf nun. Misalnya an-nas. Alif lam sudah tidak dibaca. Dal ad-dawab. Sin as-saihun. Dha al-dhannin. Allah sudah tidak dibaca lamnya. Zai az-zujajah. Kemudian shin asy-syams wasyamsi wa duhaha, asy-syams. Kemudian lam wal-lail, wal-lail. Lam pertamanya sukun, sakinah, sukun, mati. Lam keduanya berharokat, fathah, maka diidghamkan, masukkan kepada lam kedua, dibuat jadi satu huruf, ada tasydidnya di atas. Wal-lail, begitu. Ini namanya huruf-huruf alif lam syamsiyah dibaca idgham. Kemudian kita simak berikutnya. Tadi di akhir ada satu bait syair yang penting diungkapkan oleh muallif, ya. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Wa adhiranna, dan izharkanlah sungguh-sungguh olehmu lama fi'lin, pada lam fi'il, lamnya kata kerja, lam sukun yang ada pada kata kerja mutlaqan. Mutlaqan bertemu di depannya huruf apapun dia izhar, jelas, lam matinya dibaca dengan jelas. Fi nahwi, pada misalnya qul na'am, qul na'am. Kemudian qulna, kemudian iltaqa. Adalah beberapa contoh. Tetapi di sini saya ingin menambahkan satu catatan tambahan juga. Jadi ada lam yang ada pada kata kerja. Ada lam huruf. Lam huruf dikatakan sebagai lam amr. Huruf lam amr yang aslinya kasroh. Ya. Ketika ini masuk pada kata kerja juga. Ya, aslinya kasrah, tapi ketika ada huruf sebelumnya, ada thumma, ada wa, ada fa, maka menjadi sukun. Nah, lam sukun yang seperti ini bagaimana cara membacanya? Semuanya dibaca izhar jelas. Ya. Contoh misalnya pada kata kerja di tabel kita lihat ada qul, qul na'am tadi. Kemudian qulna sesuai dengan contoh di dalam nazam. Kemudian iltaqa, iltaqa. Kemudian juga misalnya di Quran wal taffatis saqu bis-saq, wal taf. Kalau tak itu ketemu alif lam itu kan harusnya alif lam syamsiyah gitu. Nah, maka kita katakan itu untuk kata benda, untuk isim. Kalau kata kerja sama sekali tidak berlaku. Dia harus dibaca dengan izhar jelas. Wal taffatis saq. Atau misalnya alhaakumut takatsur. Nah, alhaakumut takatsur ada bismillah, kita ingin mewasolkan misalnya bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, gitu. Nah, alif lam itu alif lam yang ada pada kata kerja dibaca dengan jelas alifnya dan lamnya.
Kemudian juga huruf lam amr. Lam amr itu lam bermakna perintah. Lam untuk perintah. Itu ketika masuk kepada kata kerja dia dibaca sukun. Contohnya falyaktub. Falyaktub. Nah, lamnya sukun. Kemudian wal ya'khudhu. Wal ya'khudhu. Ya. Kemudian thummal yaqdu. Ya, dibaca idhar. Fal yad'u nadiyah. Nah, jadi untuk lam amr ini juga dibaca idhar. Nah, nanti aslinya kalau dibuang misalnya kata sebelumnya itu kasrah. Ya, misalnya liyaktub. Dibuang fa-nya falyaktub. Dibuang fa-nya liyaktub. Falyakhudhu. Dibuang fa-nya liyakhudhu. Thummal yaqdu. Dibuang thummanya liyaqdu. Itu lam amr. Kemudian falyad'u. Dibuang fa-nya liyad'u. Itu ada sedikit catatan pada lam amr aslinya kasrah. Kemudian ada kata sebelumnya, huruf sebelumnya dia menjadi sukun. Tapi terkait dengan cara bacanya izhar, dibaca jelas lamnya sukun. Nah, inilah hal-hal yang terkait dengan hukum alif lam pada kata benda dan hukum lam fi'il, dengan sedikit menambahkan masalah lam amr. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, khususnya saya pribadi, umumnya kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk mendekatkan kita kepada Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.